wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, dengan kudroh, iradah, serta inayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita semua masih diberikan kesempatan juga keluasan waktu untuk hadir di tempat ini, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lain juga tak bukan kita hadir di tempat ini insya Allah dalam rangka meraih kemuliaan dengan mencari ilmu. Semoga kita termasuk apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, man salaka thoriqan yatlubu bihi ilman. Barang siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, sahalallahu thoriqan ilal jannah, maka ia akan dimudahkan jalan ke surga. Dan semoga segala usaha yang kita lakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dicatat sebagai amalan sholihan. Ibu bapak yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, juga ihwatu iman yang menyaksikan dari rumahnya masing-masing. Insya Allah di setiap Senin pertama harusnya insya Allah akan dibahas mengenai sirah sahabat atau sejarah dari kisah-kisah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana para sahabat ini adalah sosok mulia yang layak dan pantas kita jadikan teladan. Sebab merekalah yang menemani perjuangan Nabi. Kemudian mereka juga yang menyampaikan hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka kita itu mesti menjadikan para sahabat itu sebagai teladan, juga mencintai para sahabat. Tetapi bagaimana kita menjadikan teladan atau mencintai para sahabat jika kita sendiri tidak tahu bagaimana kisah atau cerita para sahabat ini? Maka ada istilah tak kenal maka tak sayang. Begitupun berlaku kepada para sahabat Rasulullah SAW. Nah, jangan sampai kita tahu cerita-cerita bohong dalam artian fiktif, fiksi, sampai berepisode-episode. Kalau komik mungkin berjilid-jilid, tetapi kisah para sahabat begitu mulia kita tidak tahu. Nah, maka kajian ini sebagai bentuk ikhtiar kita untuk mengetahui kisah para sahabat yang semata-mata bukan hanya sekedar pengetahuan atau dongeng sebelum tidur, tapi juga sebagai teladan kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, insya Allah hari ini dibahas dulu mengenai pengantar dari kajian sirah sahabat. Yang pertama mengenai pengertian dari sirah itu sendiri. As-siratu, sirah ialah as-sunnah wa thariqah wal halah allati yakunu alaiha al-insan. Jadi sirah itu merupakan sunnah, thariqah jalan, diartikan jalan. Maksudnya mungkin jalan hidup. Wa halatu allati yakunu alaiha al-insan, yaitu maksudnya keadaan manusia juga yang lainnya. Maksudnya hal ihwal tentang keadaan manusia dari mulai ia lahir sampai meninggal atau yang berkaitan dengannya.
seperti peperangan gitu, atau hijrah dan lain sebagainya. Wasiratun nabawiyatu wa kutubus siyar, dan sirah nabawiyah ataupun kitab-kitab sirah ma'khudhatun minas sirati, diambil dari kata sirah bimakna thariqah, yaitu mengandung arti at-thariqah, jalan hidup. Wa adkhalu fiha al-ghazawat, termasuk di dalamnya peperangan, wa ghairu dzalika, dan hal yang lain. Jadi ketika disebut gitu ya, atau wa yuqalu qara'tu sirata fulanin, ketika ada ungkapan saya membaca sirah si fulan, maksudnya tarihu hayatihi, yang dimaksud adalah sejarah kehidupannya. Atau ketika disebut sirah nabawiyah, maka yang dimaksud adalah perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun ketika disebut sirah sahabi atau sahabiyah, yang dimaksud adalah tarikh, sejarah perjalanan hidup para sahabat, dimulai ketika ia lahir atau ketika periode sebelum Islam atau setelah ia masuk Islam, peperangan yang dia ikuti sampai kewafatan beliau. Jadi sekali lagi bahwa ketika diungkapkan sirah sahabiyah, yang dimaksud adalah sejarah hidupnya. Nah, kemudian yang kita bahas pada hari Senin pertama dan seterusnya adalah tentang sirah sahabat. Pertanyaannya, apa itu sahabat? Nah, sahabat adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, para sahabat adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dia laki-laki, perempuan, anak-anak, ataupun dewasa, bahkan orang buta atau tidak melihat tapi pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mu'minan bihi, kemudian ia berjumpa dan beriman kepada risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa mata 'alal Islam, dan beliau wafat atau sahabat itu wafat dalam keadaan Islam. Nah, yang pertama, man laqiyan Nabi, bertemu dengan Nabi. Berarti Abu Jahal pun termasuk orang yang bertemu dengan Nabi, tetapi tidak masuk ke dalam syarat yang kedua, mu'minan bihi, beriman kepada beliau. Abu Jahal tidak beriman, makanya dia tidak termasuk sahabat. Atau ada orang yang mu'minan bihi, beriman kepada Nabi, wa mata 'alal Islam, dan meninggal dalam keadaan Islam tetapi tidak bertemu dengan Nabi. Nah, seperti Raja Najasyi. Ia hidup di zaman Nabi. Bahkan Nabi memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah ke satu negeri yang di sana ada raja adil yang tidak akan menzalimi kalian, yaitu Raja Najasyi. Itu. Ya, jadi para sahabat itu adalah orang yang bertemu dengan Nabi, beriman dan meninggal dalam keadaan Islam. Nanti juga ada sahabat yang bertemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi, tapi ketika mati, dia itu murtad. Saya lupa lagi nama sahabatnya. Tapi kalau tidak salah, Nu'man. Dalam kasus Musailamah ya, dalam kasus Musailamah al-Kadzdzab, diutus oleh Nabi
entah oleh Abu Bakar, dia ingin berdakwah kepada Musailamah tetapi justru malah berbelot. Gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, berapa jumlah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, kisahkan atau diungkap oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bahith Al-Hafiz bi Ikhtisaril Ulumil Hadis bahwa syahada ma'ahu hajatal wada arba'una alafa, bahwa ada 40.000 orang sahabat Nabi yang ikut berhaji wada bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika haji wada, jumlah sahabat Nabi yang ikut serta kurang lebih ada 40.000 orang. Kemudian wa kana ma'ahu bitabuk sab'una alfan. Dan ketika perang Tabuk, jumlahnya ada 70.000. Wa qubidu alaihi salatu wassalam an mi'ata alfi wa arba'ata asyara alfan minas sahabah. Dan ketika Rasulullah wafat, kurang lebih ada sejumlah 114.000 orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi menurut Ibnu Katsir kurang lebih ada 114.000 sahabat Nabi yang tersisa ketika Nabi SAW wafat. Nah, di antara sahabat generasi terakhir atau yang meninggal di tahun 100 Hijriah itu adalah sahabat Anas bin Malik, yang usianya mencapai lebih dari 100 tahun. Nah, itu mengenai jumlah. Berarti banyak sekali ya. Dan ini tersebar di wilayah Jazirah Arab dari mulai Mekah, Madinah sampai ke Irak ya. Nah, kemudian mengapa para sahabat ini mesti kita bahas? Wassahabatu kulluhum udul inda ahli sunnah wal jamaah. Para sahabat semuanya itu adil. Artinya tidak mungkin berdusta atas nama agama. Tidak mungkin mereka mempunyai dua hati, dalam artian berbeda di satu kondisi dan beda di kondisi yang lain. Inda ahli sunnah wal jamaah, menurut ahlu sunnah wal jamaah. Sebab menurut keyakinan Syiah, semua para sahabat itu murtad ya, setelah sepeninggal Rasulullah SAW, kecuali 3, yaitu Salman Al-Farisi, Abu Dzar, dan Al-Miqdad bin Al-Aswad. Tentu plus Ahlul Bait dari jalur Ali dan Fatimah. Sebab apa? Lima asnallahu alaihim fi kitabihil aziz. Sebab pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka di dalam Al-Qur'an. Wa bima nataqat bihi as-sunnah an-nabawiyah. Kemudian apa yang dicatat tentang para sahabat di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Bimadhilahum, tentang keutamaan atau kebaikan mereka. Kemudian fi jami akhlaqihim wa af'ali. Kemudian tentang keseluruhan akhlak kebaikan mereka dan pekerjaan atau perilaku mereka yang mulia. Wa ma badzaluhu minal amwal wal arwah baina yadai Rasulullah SAW. Kemudian apa yang mereka keluarkan, sumbangkan, ya, baik berupa harta maupun nyawa untuk membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat yang oleh Allah puji, kemudian oleh Rasulullah jamin, dan mereka siap untuk
mengorbankan nyawa dan harta untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita lihat bagaimana sahabat ketika perang Tabuk, yang mana perang Tabuk terjadi ketika tahun paceklik. Para sahabat oleh Nabi diperintahkan untuk pergi ke Tabuk melawan pasukan terkuat di zaman itu, pasukan Romawi. Nah, ternyata para sahabat bersemangat untuk bersedekah. Nah, sampai-sampai sahabat Abu Bakar menyumbangkan seluruh hartanya, tidak menyisakan apapun kecuali Allah dan Rasul. Begitupun Umar bin Khattab, ketika ia akan menyumbangkan seluruh hartanya, dicegah oleh Nabi. Tetapi hanya setengah dari harta. Atau ada sahabat-sahabat yang melindungi Nabi sampai-sampai pincang seumur hidup, ketika peristiwa perang Uhud, yang mana Nabi dihujani oleh batu dan anak panah. Tetapi para sahabat siap untuk mati demi membela Allah dan Rasulnya. Nah, di antara pujian Allah terhadap para sahabat terdapat dalam surah At-Taubah ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Was-sabiqunal awwaluna. Orang-orang yang terdahulu, al-awwalun, lagi yang pertama-tama masuk Islam. Minal muhajirina, dari golongan muhajirin, wal ansor, dan ansor, walladzina taba'ahum bi ihsanin, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Wa'adda lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha abadan, yang mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Zalikal fauzul azim, itulah kemenangan yang besar. Nah, para sahabat yang mereka membela Rasulullah SAW, rela meninggalkan keluarganya, rela meninggalkan hartanya, maka dibalas, diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keridoan, hingga mereka dimasukkan ke dalam surga yang di dalamnya ada sungai yang mengalir. Bukan hanya dimasukkan, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalam. Bahkan ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Bisa dibayangkan, belum meninggal, belum mati, tapi dia sudah dicatat sebagai penghuni surga. Pertanyaannya, manusia macam apa ini? Yang mereka belum juga meninggal tapi sudah tercatat, sudah dapat jatah masuk surga. Artinya ini bukan orang sembarangan. Pastilah mereka yang patut kita contoh. Dan di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga, di antaranya ada sahabat di bawah usia 20 tahun. Ketika di bawah 30 tahun ketika sabda Nabi yang mengatakan 10 sahabat ini masuk surga. Di bawah 30 tahun. Gitu ya, luar biasa. Kemudian Rasulullah SAW pun pernah bersabda, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah yang ada pada zamanku. Summal ladzina yalunahum, kemudian setelah mereka. Summal ladzina yalunahum, kemudian setelah mereka. Jadi ada 3 generasi yang Rasulullah SAW jamin sebagai sebaik-baik manusia. Yang pertama qarni,
yaitu zamanku artinya para sahabat yang bersama beliau. Kemudian summal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang melihat para sahabat Nabi, yaitu para tabi'in. Kemudian summal ladzina yalunahum, yaitu orang-orang yang melihat sahabat Nabi, yaitu tabi'ut tabi'in. Nah, itulah gambaran atau alasan kenapa kita membahas sirah sahabat Nabi. Yang pertama, kaitan dengan jaminan Allah dan Rasul-Nya tentang kemuliaan para sahabat, yang mana tentu mereka itu bukan saja kita ketahui, tapi mesti kita teladani. Ya. Juga dengan belajar sirah sahabat, maka di sana ada optimisme kita dalam menjalankan agama Islam. Bagaimana para sahabat? Contoh seperti kasus hijrah dari Mekah ke Madinah, yang mereka rela meninggalkan harta, meninggalkan rumah, meninggalkan perusahaan mereka, semata-mata untuk menyambut seruan Rasulullah SAW untuk hijrah ke Madinah, yang mana di sana pun tidak tahu ada rumah, ada tempat tinggal atau tidak, tetapi mereka semata-mata menyambut seruan Allah dan Rasul-Nya. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, bagaimana peranan sahabat terhadap ajaran Islam. Yang pertama, para sahabat adalah saksi hidup secara kolektif mutawatir diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah terakhir. Jadi para sahabatlah yang menjadi saksi dan menyebarkan ajaran Islam ke berbagai penjuru. Kemudian yang kedua, para sahabat merupakan generasi awal penerima yang sekaligus pelaksana dan penyebar kalimat tauhid, dua sumber hukum Islam yaitu Al-Quran dan hadis, sehingga tersebar hingga akhir zaman. Maka ibadah yang kita lakukan atau ilmu yang kita dapat berupa ajaran agama, di sana ada saham para sahabat, karena merekalah orang pertama yang menyebarkannya. Jadi bila tidak ada sahabat, mustahil akan sampai ke negeri kita atau ke kita. Nah, kemudian yang ketiga, kisah mereka bisa dijadikan tuntunan pelaksanaan ajaran Islam. Nah, bila tidak ditemukan dalam hadis Nabi SAW, bisa jadi nanti ada di fi'lus sahabah atau di pekerjaan para sahabat. Ya. Kemudian praktek pengamalan Islam berbasis tauhid yang bersifat abstrak, melalui kisah mereka ajaran Islam menjadi operasional arahan, menjadi manusiawi gitu. Tidak ngawang, tidak melangit, tetapi sudah dibuktikan oleh para sahabat yang mereka manusia biasa, yang makan seperti kita, yang ke pasar seperti kita, maka ajaran Islam telah dibuktikan oleh para sahabat dan berhasil. Yang mana peradaban kaum Arab yang ketika itu terdiliuk-liuk acan, berada di tengah dua imperium besar, yaitu Romawi dan Persia, dalam jangka 23 tahun mampu dirubah oleh Nabi SAW dan menjadi pemimpin dunia. Bahkan pada akhirnya dua imperium itu takluk oleh Islam, tepatnya di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab. Ya, baik Romawi Timur dan Persia. Ya.
Kemudian yang keempat, para sahabat merupakan peletak dasar sejarah keemasan Islam antara tahun 750 Masehi sampai 1500 Masehi, yang membentang luas dari Andalusia sampai Nusantara. Kekuasaan Islam meliputi sepertiga dunia di bawah kekhalifahan Abbasiyah dan Umayyah. Periode ini juga memberikan sumbangan sangat besar terhadap kemajuan peradaban manusia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita tahu banyak sekali sumbangsih peradaban Islam terhadap dunia yang mereka berasal dari negeri-negeri Arab yang dikenal sebagai negeri ummi, yang tidak bisa baca dan tulis, bahkan gak ada akhlak gitu bahasa budak ayeuna. Contoh dalam hadis tentang kencing di masjid. Ada seorang Arab Baduy telenyang gitu, kecewer gitu. Mereka dia jol kencing di juru masjid. Berarti tidak ada atau dia tidak tahu ajaran sopan santun gitu. Makanya dia kencing di mana saja. Maka oleh kesabaran Nabi SAW, umat yang seperti itu berhasil dirubah menjadi sosok yang berakhlakul karimah, yang dia bagai singa di tengah hari dan bagaikan seorang pendeta di malam hari. Maksudnya siang hari berperang, malam hari beribadah. Manusia macam apa? Mun aya ge nya siang gawe penting sare gitu. Tetapi para sahabat siang berperang malah menangis seolah-olah menjadi makhluk yang paling berdosa sejagat raya. Itu ya para sahabat. Kemudian itu ya. Nomor poin 5 yang tadi disebutkan bahwa dengan adanya para sahabat membuktikan kemukjizatan ajaran Islam yang mana dapat merubah peradaban Arab yang terbelakang menjadi peradaban modern, bahkan disegani dan menyumbangkan berbagai ide dan kemajuan bagi dunia. Itu bukan hanya bagi negara Arab. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Itulah yang menjadi dasar atau alasan mengapa kajian sirah mesti kita upayakan gitu ya. Sebab dalam rangka mengenal sosok-sosok para sahabat yang mereka menemani perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita akan mengenal sosok sahabat. Termasuk para sahabat itu berbeda-beda tipe atau akhlaknya atau kepribadiannya. Ada sahabat yang pemarah, dalam arti tegas. Ada sahabat yang pemalu, bahkan malaikat pun malu kepadanya. Ada sahabat yang suaranya seindah seruling daun, gitu ya, yang para malaikat menanti sahabat itu untuk membaca Al-Quran, ya. Terus ada juga sahabat yang walaupun dia masih muda tetapi oleh Nabi sudah diangkat menjadi panglima perang. Banyak sekali kisah-kisah para sahabat yang bisa jadi teladan, bahkan mungkin bisa menjadi solusi bagi kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana para sahabat yang gaduh nanaon gitunya, tidak punya apa-apa, tetapi ternyata mereka bisa hidup senang, dalam arti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa dibandingkan dengan kita yang hidup saat ini penuh dengan fasilitas, penuh dengan kemudahan, tetapi justru malah berleha-leha, bermalas-malasan dalam beribadah kepada Allah. Maka insya Allah bisa menjadi solusi dan semangat bagi kita untuk menjalani kehidupan berislam. Mungkin itu saja pembahasan singkat untuk pagi hari ini.
Insya Allah lebih lengkapnya kita akan bahas di bulan yang akan datang. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ada guna dan manfaatnya. Akhirul kalam, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.